Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Kasepti, NIM A1C3 19047 dari kelas reguler B, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Jadi saya di sini akan melakukan praktikum fluida tentang tekanan dan aliran menggunakan aplikasi PET Simulation. Nah, jadi langsung saja. Berikut adalah aplikasi PET Simulation di sini. Saya akan melakukan praktikum tentang tekanan dan aliran. Nah, tekanan adalah satuan fisika untuk menyatakan gaya per satuan luas. Nah, untuk aliran sendiri itu, seperti yang kita ketahui bahwa fluida adalah zat yang dapat mengalir, aliran fluida itu sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu aliran laminar, aliran transisi, dan aliran turbulen. Nah, saya akan melakukan praktikum tentang tekanan yang pertama, yaitu di sini sudah ada penggaris, garis bantu, atmosfernya itu hidup atau mati, kita pilih yang hidup. Untuk ini kita pilih yang garis bantu. Nah, di sini ada satuan yang pertama itu ada matriks, atmosfer, dan Inggris. Nah, lalu di sini ada densitas. Kalau yang untuk satuan kita pilih yang atmosfer, lalu di sini ada densitas fluida, kita tambah gravitasi. Lalu untuk densitasnya itu saya gunakan yang air ya, dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, untuk gravitasinya 9,8, untuk yang bumi meter per second kuadrat. Di sini sudah ada jenis-jenisnya seperti ini. Nah, saya pilih yang normal ini. Lalu kita di sini ada tekanannya itu 0,9998 atm. Lalu kita isi saja dengan air sampai secukupnya, yaitu 1 meter. Oke, sepertinya sudah 1 meter. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita untuk mencari hubungan antara kedalaman hidrostatik dengan tekanan. Lalu kita ukur tekanan ini ke kedalaman 3 meter. Nah, bisa kita lihat di sini, sepertinya airnya kurang. Kita tambahin sedikit lagi. Oke. Nah, di tekanan 3 meter itu ada 1,19 atm. Untuk kedalaman 3 meter, lalu untuk kedalaman 2 meter itu kita dapat hasilnya 1,10 atm. Lalu untuk kedalaman 1 meter itu 1,1 atm pas. Lalu untuk kedalaman 0 meter itu kalau tidak ada airnya 1,000 atm atau 1 atm. Nah, lalu coba kita buang airnya. Kita buang sampai habis. Lalu kita lihat tekanannya. Kalau tidak ada air, di sini tekanannya itu 1,0004 atm untuk kedalaman 3 meter. Untuk kedalaman 2 meter itu 1,0002 atm. Lalu untuk kedalaman 1 meter 1,0001 atm. Nah, di sini coba kita lakukan sekali lagi menggunakan air yang kedalamannya adalah seperti ini, setengah. Oke, lalu kita ukur sekali lagi. Nah, untuk kedalaman 3 meter itu 1,14 atm, untuk kedalaman 2 meter 1,05 atm, untuk kedalaman 1 meter 1,0001 atm, lalu untuk kedalaman 0 meter seperti tadi hasilnya 1 atm. Nah, dapat kita simpulkan bahwa semakin besar kedalaman pada kolam,
maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Nah, sebaliknya apabila kedalaman pada kolam itu kecil, maka semakin kecil pula tekanan yang dihasilkan. Nah, untuk eksperimen selanjutnya saya tetap menggunakan ini, tetapi untuk densitas fluidanya kita ganti jadi madu dengan densitas 1420 kg per meter kubik. Lalu kita langsung saja ukur kedalaman 3 meter itu 1,21 atm, untuk kedalaman 2 meter 1,07 atm, untuk kedalaman 1 meter 1,0001 atm, dan untuk kedalaman 1 meter 0 meter itu 1 atm. Nah, dapat pula kita simpulkan bahwa dapat dilihat dari tekanan ini, tekanan hidrostatik pada madu hampir sama dengan air. Nah, semakin besar kedalaman kolam yang berisi madu, semakin besar pula tekanannya. Dapat disimpulkan pula bahwa semakin besar massa jenis di sini, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Nah, selanjutnya untuk eksperimen kedua, yaitu saya menggunakan aliran. Yang ini tekanan, lalu saya menggunakan aliran. Nah, di sini sudah kita lihat seperti yang saya bilang tadi, aliran itu terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, apabila aliran yang seperti ini, pola alirannya mengikuti alur garis, ini alurnya, pada selang yang dinamakan adalah aliran luminer atau aliran laminar. Nah, untuk aliran laminar itu kita bisa lihat seperti inilah alurnya. Nah, kalau misalnya kita ubah, ininya kita naikin sedikit, maka alirannya tidak beraturan kan? Nah, ini yang disebut dengan aliran turbulen. Nah, Nah, seperti inilah untuk aliran. Kita luruskan lagi. Nah, di sini seperti tadi ada penggaris, ada matriks, gesekan, flux meter. Nah, untuk praktikum kali ini saya akan menentukan hubungan luas dengan kelajuan fluida. Di sini kita gunakan adalah penggaris. Garis bisa kita letakkan di sini. Atau kita tidak menggunakan penggaris, tidak apa-apa. Kita langsung saja kita gunakan satuannya matriks. Untuk ini kita gunakan yang flux meter. Nah, di sini ada kelajuan aliran itu 5000 liter per second. Di sini ada luasnya 3,1. Di sini ada fluxnya. Nah, untuk yang pertama itu saya gunakan 3,1 untuk luasnya 3,1 meter kuadrat. Yang akan saya cari adalah kecepatannya. Bisa kita lihat di sini, kecepatannya itu kalau untuk luas 3,1 yaitu 1,6 meter per second. Nah, kita ubah lagi kecepatan, kita ubah lagi luasnya itu menjadi, kita bisa dilihat di sini densitas fluida yang kita gunakan yaitu 1000. Nah, untuk luas yang kedua yaitu saya akan menggunakan luas 0,8 meter kuadrat dengan cara mempersempit luasnya seperti ini. Maksud saya memperlebar menjadi 0,8. Nah, bisa kita lihat di sini pada luas 0,8
Di sini kita ada pilihan gerak lambat atau gerak normal. Pada titik-titik ini kecepatannya pada 0, pada luas maksud saya luasnya 0,8. Nah, pada luas 0,8 ini kecepatannya itu 3,5 meter per second. Kita lihat kecepatan di sini, kita masukkan. Nah, luas 0,8 itu kecepatan yang di sini tuh 2,3 meter per second. Kalau kita paskan titik dari kecepatan ini, maka dia juga akan berubah. Nah, untuk yang ketiga yaitu 1,8. Kita letakkan dulu kecepatannya di sini. Lalu kita ubah luasnya menjadi 1,8. Oke, kita ubah jadi 1,8. Terlihat sulit. Nah, di sini udah ada luas 1,8, lalu kita lihat aja kecepatannya di sini itu ada 2,7 meter per second. Nah, dapat kita simpulkan dari praktikum eksperimen aliran ini bahwa semakin besar luas selang, maka kecepatan yang dihasilkan semakin kecil. Nah, apabila luas ditekan, maka volume akan semakin sedikit atau tidak beraturan seperti ini. Kalau kita tekan luasnya, maka titik-titik ini tidak akan beraturan untuk jalan ke sini. Nah, itu tadi adalah praktikum dari saya mengenai fluida tentang tekanan dan aliran. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.